Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Ayo Foto Sebuah. Saya bersama teman 4 hari. Ya teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang cuci tanpa sentuh. Lebih enak menggunakan pomlen atau menggunakan tabung salju kayak gitu kan. Kemarin ada viewer saya yang nanya, Bang, lebih enak mana menggunakan pomlen atau menggunakan tabung salju kayak gitu. Nah, di sini saya akan menjelaskannya ya. Dan buat teman-teman mohon maaf apabila suaranya kurang jelas, soalnya di pinggir jalan ya banyak seliweran kendaraan kayak gitu. Bermodalkan HP doang. Ya, buat yang pertama saya akan menjelaskan menggunakan pomlen ya, cuci tanpa sentuh menggunakan pomlen. Pomlen yang saya gunakan pomlen HNL ya. Ini yang lumayan terjangkau, harganya 200 ribuan lah. Dan ini bukan endorse ya. Dan buat cuci tanpa sentuh menggunakan pomlen itu kelebihannya daya tarik sih, daya tarik konsumen kayak gitu. Dan yang pertama jadi daya tarik konsumen, yang kedua itu lebih enak atau lebih simpel digunakan, dan yang ketiga itu cara pengisian sampo-nya lebih simpel kayak gitu. Jadi menggunakan pomlen itu yang pertama tren ya, tren cucian masa kini, cucian lebih maju kayak gitu, tren. Jadi simpel digunakan, terus lebih cepat ya, lebih cepat. Nah, itulah kelebihan menggunakan pomlen guys, jadi simple kayak gitu. Dan kekurangannya menggunakan pomlen itu yang pertama boros sampo ya, seperti yang saya jelaskan kemarin di video sebelumnya. Jadi yang pertama itu boros sampo, yang kedua itu cepat aus ya, cepat aus dari o-ring kayak gitu. Nah, ini o-ringnya dari quick release ya, ini cepet aus, soalnya menggunakan pomlen itu kan mesti buka pasang ya, buka pasang nozzle langsung pasang pomlen ya kayak gitu. Jadi ini paling kegunaannya di kisaran 1 minggu, kadang 1 minggu 2 kali ganti, kadang 2 minggu 1 kali ya, tergantung pemakaian kayak gitu. Ini lumayan harganya ya, kalau misalkan di bengkel-bengkel ini kisaran 3.000 sampai 5.000 ya. Jadi yang ketiga itu dari pomlen itu kekurangannya mesh filter itu di dalamnya berbentuk ramutan yang berbentuk filter, jadi kayak aluminium atau serat kawat kayak gitulah. Jadi mesh filternya itu di dalam sini guys, di dalam sini, jadi buat untuk ngepom bikin busanya. Nah, itu sering kesumbat, jadi ya jangka 1 minggu atau 2 minggu itu pasti encer, jadi harus sering dibersihkan kayak gitu guys. Nah, itu yang ketiga ya, kekurangannya menggunakan pomlen kayak gitu. Dan yang keempat menggunakan pomlen ini ya, ini modalnya lumayan mahal. Ini harus menggunakan mesin jet cleaner tekanan tinggi ya, sedangkan mesin jet cleaner tekanan tinggi itu harganya lumayan ya. Dan yang saya gunakan itu harganya di 4.500.000, belum ongkos kirim, belum instalasi listriknya ya, itu 5 juta lebih lah. Mesin yang saya gunakan Robotech ya. Dan yang kelima itu otomatis ya, menggunakan pomlen, mesin jet cleaner tekanan tinggi. Nah, daya listrik pun tinggi guys, jadi daya listrik pun tinggi. Minimal kita pasang di kWh 3000 sekian ya, 3000 sekian, soalnya dinamo yang jet cleaner itu kapasitas di 2200 watt ya. Jadi kalau misalkan buat menyalakan tuh starter awal itu dayanya bisa lebih dari 2200. Jadi kWh kalian bisa pasang 3000-an kayak gitu. Itu untuk yang kelima ya, kekurangan yang kelima. Dan yang terakhir ya,
Yang terakhir itu jadinya kesimpulannya modalnya mahal guys. Modalnya mahal, jadi kisaran berapa tuh, belum menaikkan daya listrik ya, kayak gitu. Jadi ya lumayan mahal lah. Nah itulah guys kekurangan dan kelebihan menggunakan Pomlen. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya ya. Dan kita lanjut bahas menggunakan tabung salju ya. Jadi menggunakan tabung salju, kelebihan menggunakan tabung salju itu irit sampo. Yang pertama irit sampo seperti pembahasan video saya yang sebelumnya. Dan yang kedua nggak ribet guys, nggak ribet tuh maksudnya nggak banyak kendala seperti Pomlen ya. Seperti Pomlen mesti aus o-ring, mesti aus filter, filter kayak gitu. Jadi nggak banyak kendala, nggak ribet lah dari situ ya. Dan yang ketiga itu listriknya murah guys, kecil kayak gitu kan, di kWh 1300 itu dan itu. Soalnya kan penggeraknya kompresor ya, kompresor 1 HP kayak gitu kan. Kalau misalkan Pomlen kan itu jet cleaner ya, jet cleaner lumayan kWh-nya tinggi. Dan kalau misalkan tabung ini kita penggeraknya menggunakan kompresor 1 HP ya. Dan untuk modalnya lumayan murah ya guys ya, daripada menggunakan jet cleaner kayak gitu. Kalau misalkan menggunakan tabung itu kita membutuhkan mesin kompresor, tabung, dan mesin steamnya. Mesin steamnya kalau misalkan menggunakan tabung itu kalian bisa menggunakan jet cleaner home series, itu kan di kisaran kWh rendah ya, 1000-an ya. Itu juga bisa menggunakan sancin ya, bisa menggunakan sancin. Itu juga menghemat juga kan, sancin jadi lebih rekomendasi lah daripada menggunakan home series kayak gitu ya. Kalau misalkan kalian menggunakan jet cleaner juga ya bebas, itu terserah kalian ya. Jadi disitulah kalau misalkan menggunakan tabung bisa menggunakan bebas mesin ya kayak gitu. Cuman kalau misalkan tekanannya lebih tinggi ya lebih cepat pengerjaannya kayak gitu guys. Dan segitulah untuk kelebihannya menggunakan tabung salju, dan kita bahas kekurangannya tabung salju guys. Dan kekurangannya tabung salju itu yang pertama ribet guys, ribetnya dari pengisian sampo. Kalau misalkan kita pas buka sih nggak apa-apa ya, santai, ada ini pas lagi nyuci ya, samponya habis. Nah disitulah ribetnya guys. Jadi kita menggunakan tabung salju itu pengisian samponya jadi harus diember dulu. Jadi jangan menggunakan sampo langsung ke tabung, langsung air ya. Jadi nggak bisa ngaduk ke dalam ya. Jadi kita gunakannya ke ember, tuangkan sampo, tuangkan air, baru diaduk, baru tabung kayak gitu. Gunakan corong yang punya selangnya ke bawah. Kalau misalkan enggak, apalagi corong kecil itu bisa beleberan ya, belepotan keluar lah kayak gitu lah. Nah, jadi kekurangannya tabung salju itu kayak gitu. Jadi ribet cara pengisian samponya apabila kita di tengah-tengah lagi nyuci samponya habis kayak gitu guys. Dan untuk yang kedua cara penggunaannya itu lebih lama ya, lebih lama dari Pomlen. Jadi cara penggunaannya lebih lama dari Pomlen. Kalau misalkan Pomlen itu kan bisa kurang dari 1 menit ya. Kalau misalkan tabung salju itu bisa 1 menitan kayak gitu kan. Dan untuk yang ketiga itu kekurangannya penggunaan kompresornya guys. Dari kompresornya itu bising.
Soalnya saya menggunakan kompresor yang menggunakan oli ya, yang menggunakan oli. Kalau misalkan kalian menggunakan yang apa, yang tanpa oli itu emang nggak bising, cuman lebih rewel dari yang oli kayak gitu guys. Jadi kalau misalkan kalian menggunakan tabung salju, saya rekomendasikan kompresornya yang pakai oli guys, jangan yang walaupun bising nggak apa-apa lah, yang penting gak rewel guys. Maaf, banyak yang seliweran bisik. Dan yang terakhir ya, dan yang terakhir, harganya tuh lebih mahal daripada Pomlen guys, kayak gitu. Cuman kesimpulannya, daripada menggunakan Pomlen keseluruhan sama mesin setim sama apa ya, emang lebih murah menggunakan tabung salju kayak gitu guys. Jadi tabung salju kayak yang tadi cuma menggunakan kompresor sama mesinnya ya, sama mesinnya. Kalau misalkan kalian menggunakan mesin home series kayak saya dulu ya, yang harga 1 jutaan, itu paling modal 3 juta ya, 3 juta udah bisa nyuci guys kayak gitu. Kalau misalkan kalian udah punya torennya kayak gitu kan. Kalau misalkan jet cleaner itu kan walaupun simple sedikit tapi kan harganya mahal ya kayak gitu guys. Jadi segitulah guys buat teman-teman, mudah-mudahan apa yang saya jelaskan bisa memahami, bisa bermanfaat ya, apalagi buat yang mau terjun membuka cucian ya kayak gitu. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya guys. Dan ini yang terakhir ya, yang terakhir udah keluar dari penjelasan. Dan bila mana kalian membutuhkan ini ya, membutuhkan pengkilap atau obat kerak ya, obat kerak ini penghitam Raja Lestreng, penghitam bodi kasar ya, penghitam bodi kasar, ini obat kerak rengkes, dan yang ini pengkilap multifungsi ya, bodi kasar bodi halus. Silahkan tinggal order di via komentar aja, nanti saya WA ya kayak gitu. Atau kalian membutuhkan apa, sampo ya, sampo boxless kayak gitu ya, silahkan bisa kalian komentar dan kita WA sambil sharing-sharing. Dan inilah penjelasan dari saya, bisa memahaminya ya. Mohon maaf apabila ada yang kata-kata yang salah atau penjelasannya yang kurang, bisa kalian tanyakan lagi ya, komentar. Dan mohon bantuannya buat teman-teman, dukungannya ya, dengan cara subscribe, like, dan komen ya. Salam dari Pelate Purwakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat guys.